Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya John Felix dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Dingin dalam rangka menyelesaikan penilaian akhir semester mata pelajaran sejarah peminatan. Di sini saya sudah menyiapkan peta konsep sederhana untuk melancarkan saya dalam menyampaikan materi saya. Perang Dingin. Perang Dingin adalah perang antara blok barat dan blok timur. Berbeda dengan perang dunia pertama dan kedua, perang dingin ini lebih mengedepankan konflik di berbagai sektor. Jadi di blok barat itu tokoh utama seperti Amerika Serikat, dan blok timur itu adalah Uni Soviet, tentu dengan sekutu-sekutu mereka masing-masing. Pertama saya akan bahas tentang ideologi, konflik ideologi. Jadi Amerika Serikat di sini mengedepankan ideologi liberal dan kapitalis, yaitu ekonomi yang bebas atau gaya kehidupan yang bebas, dan kapitalis atau bisa dibilang yang memiliki modal. Jadi positif dan negatifnya, tentu positifnya di sini ekonomi akan terus maju karena persaingan sangat ketat untuk orang saling membuat kreativitas masing-masing dalam dunia ekonominya. Tetapi kelemahannya, yang memang tidak memiliki modal akan terus tertinggal. Sedangkan di blok timur, Uni Soviet memakai sistem ideologi yaitu komunis, dan ekonominya yaitu adalah sosialis atau komando. Jadi ini bisa dibilang adalah suatu ideologi yang mengedepankan kesamarataan rakyat. Jadi rakyat itu sama rata, yang dipimpin oleh satu pemimpin yang bisa dibilang diktator pada saat itu. Jadi kedua ideologi ini saling bertolak belakangan lah dalam eksekusinya. Jadi selanjutnya adalah konflik di luar angkasa. Persaingan ini diawali dengan peluncuran Sputnik 1 oleh Uni Soviet. Sputnik 1 itu diluncurkan sekitar tahun 1957. Lalu Amerika Serikat juga meluncurkan satelit, tadi Sputnik itu satelit ya, dan Amerika Serikat meluncurkan satelit Explorer 1. Dan selanjutnya Uni Soviet juga mengirimkan manusia pertamanya ke luar angkasa bernama Yuri Gagarin menggunakan Vostok 1. Sedangkan Amerika Serikat berhasil mengirimkan manusia pertamanya pada tahun 1969, yaitu Neil Armstrong dan Edwin Aldrin yang menginjakkan kakinya di bulan pada misi Apollo 11. Tetapi sebelum tahun 69 itu, tepatnya tahun 66, Uni Soviet juga meluncurkan Lunik 2 di bulan. Pada sekitar tahun 1970-an, Badan Ruang Angkasa Amerika Serikat atau NASA juga mulai mengembangkan pesawat ulang-alik. Selain itu, Uni Soviet dan Amerika Serikat juga bersaing dalam membuat pesawat luar angkasa. Kalau dari Amerika Serikat ada Challenger, ada Columbia yang walaupun hancur, tapi mereka masih memiliki pesawat lain seperti Discovery, Atlantis, dan Endeavour. Sedangkan Uni Soviet memiliki pesawat ulang-alik sendiri yang diberi nama Buran. Lalu selanjutnya kita ke konflik, yaitu organisasi. Dari blok barat Amerika Serikat, kita mulai dari organisasi militer regional, yaitu organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu saja. Wilayah kegiatan militer ini hanya bersifat regional, dan keanggotaannya pun hanya diberikan bagi negara-negara pada kawasan tertentu saja. Itu contohnya ANZUS itu di kawasan Australia, New Zealand, dan United States. Terus ada SEATO itu di Southeast Asia, dan ada CENTO yaitu Central East. Nah, lalu ada organisasi militer global, yaitu organisasi yang beranggotakan berbagai negara tanpa ada batasan wilayah ataupun hubungan internasional, yaitu itulah NATO milik blok barat atau Amerika Serikat, dan Pakta Warsawa milik
Uni Soviet atau Blok Timur. Seato, Sento, dan Anzus ini menurut saya memiliki tujuan yang hampir sama semuanya, yaitu memiliki kerjasama di bidang militer di regionalnya masing-masing, serta mencegah adanya penyebaran paham komunis sosial ke daerah regionalnya. Makanya mereka ditetapkan di blok barat Amerika Serikat karena mereka menolak atau mencegah adanya paham komunis ke daerah mereka. Lalu NATO sendiri itu didirikan pada tanggal 4 April 1949 di Washington DC. Amerika Serikat oleh 12 negara lain, yaitu Prancis, Luxembourg, Belanda, Inggris, Kanada, Denmark, Islandia, Italia, Norwegia, Portugal, dan Belgia. Sampai saat ini NATO memiliki 28 anggota aktif yang memiliki pro terhadap Amerika Serikat. Tujuan NATO tentu membendung pengaruh ideologi komunis dan sosial di negara-negara Eropa pasca Perang Dunia Kedua dan menyelesaikan sengketa politik, ekonomi internasional, serta saling membantu dan membela negara yang bergabung sebagai anggota NATO. Sedangkan Pakta Warsawa merupakan aliansi militer negara-negara komunis di Eropa Timur. Ya, Pak. Ini dilatar belakangi untuk mengantisipasi penyebaran ideologi liberalisme dari blok barat kepada aliansi-aliansinya dan mempertahankan ideologi komunisme. Jadi mereka berdua ini saling menolak untuk penyebarannya masing-masing. Lalu di sini berikutnya kita ke Marshall Plan. Marshall Plan ini adalah bantuan ekonomi yang diberikan Amerika Serikat ke negara-negara yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Usulan ini pertama kali dicetuskan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu George C. Marshall pada tahun 1947. Marshall menyerukan bantuan bagi Eropanya ini di pidatonya di Universitas Harvard. Tentu ini merupakan strategi dari blok barat Amerika Serikat untuk menarik simpati para negara-negara Eropa agar tetap pro dan mendukung Amerika Serikat. Tak mau kalah dari Marshall Plan, Uni Soviet juga melancarkan yaitu Molotov Plan, yaitu suatu sistem yang diciptakan pada tahun 1947 dalam rangka memberikan bantuan kepada pembangunan ulang negara-negara Eropa Timur yang bersekutu dengan Uni Soviet. Nah, itu memberi bantuan negara-negara hancur di Eropa Timur yang bersekutu dengan Uni Soviet. Jadi bisa dibilang juga adalah rencana saudara dari Uni Soviet. Selanjutnya kita ke interferensi politik. Nah, di sini ada revolusi komunis Tiongkok. Untuk komunis Tiongkok ini adalah suatu negara komunis Tiongkok yang berbeda dengan negara nasionalis Cina. Jadi pada tahun 1970 ini Mao Zedong mengampanyekan revolusi kebudayaan untuk menata ulang kembali gerakan politik untuk membersihkan pemerintahan Tiongkok dari para pejabat yang dianggap terlalu berduit dan korup. Jadi secara tidak langsung revolusi komunis Tiongkok ini bisa terpengaruhi oleh Uni Soviet dan menjadi sekutunya Uni Soviet. Pada saat ini revolusi Tiongkok juga terdapat 700.000 korban yang meninggal dunia. Selanjutnya kita masuk ke konflik Jerman. Konflik Jerman ini terjadi saat Perang Dunia Kedua. Saat itu Jerman harus kalah karena di sisi barat Jerman diserang oleh pasukan Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis, sedangkan di sisi timur Jerman diserang oleh pasukan Uni Soviet. Nah, setelah Jerman kalah tanggal 2 Agustus 1945 dijadikan perjanjian Potsdam untuk membagi wilayah Jerman kepada sekutu. Berdasarkan perjanjian itu juga Jerman dibagi menjadi 4 sektor, yaitu Amerika Serikat menguasai bagian Bavaria, Hesse, Württemberg, Baden, dan Bremen. Inggris menguasai negara bagian Schleswig-Holstein, Lower Saxony, dan North Rhine-Westphalia. Prancis menguasai negara bagian Rheinland-Pfalz, Baden, dan Württemberg-Hohenzollern. Sedangkan Uni Soviet menguasai negara bagian Thuringia, Saxony-Anhalt, Brandenburg, dan Mecklenburg-Vorpommern. Ketiga sektor milik sekutu itu digabungkan dan menjadilah Jerman Barat, sedangkan yang milik Uni Soviet jadilah Jerman Timur. Jadi semenjak saat itu